lightning. You ready? Oh, yeah. Lightning's ready. Mau merek ke mana? Aing merek ka Mang Ojon deui, rek ngilu. Ngobrol ya aing mah. Awas mobil goblok. Kayak penting nongki mah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rehan Ardianto Maya di Rehan Motovlog. Ya, sesuai dengan kemarin ada pertanyaan kan. Ini kebetulan lagi sama Pak Ustad, Pak Mil gitu ya, guru ngaji saya. Jadi biar jelas gitu. Kalau misalnya sama saya bisa nggak jelas gitu teman-teman. Ya Pak, jadi kemarin tuh langsung aja ya. Kemarin tuh ada pertanyaan yang tadi diulang lagi berarti. yang yang ada tuh dari siapa saya lupa. Pertanyaannya, apakah kalau sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat duhur gitu ya? Yaitu menurut ya, dijelaskan oleh Bapak bisa salah gitu. Tanya era nu kieu teh. Masalah sholat Jumat boleh diganti dengan sholat duhur apa enggaknya, nah itu bisa kita lihat situasi dan kondisinya. Seandainya sholat Jumat memungkinkan untuk diganti oleh sholat duhur dikarenakan seperti kita bepergian dengan waktu tempuh jarak kosor, ataupun seperti sekarang adanya pelarangan sholat Jumat diadakan dikarenakan ada wabah, nah itu bisa dilaksanakan. Akan tetapi seandainya tidak ada hal-hal yang melarang Jumat, maka itu mesti sholat Jumat. Jadi boleh dilaksanakan dengan catatan misalkan ada hal yang membolehkan Jumat tidak dilaksanakan. Jadi asalkan ada alasan tertentu gitu ya Pak. Kayak sekarang gitu kan lagi ada musibah, teman-teman. Masih ada corona gitu ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat aja ya, amin. Oke, terus ada lagi pertanyaan tadi yang wudhu kalau lebih dari 3 kali itu Pak. Jadi itu gimana Pak? Masalah wudhu apabila lebih dari 3 kali mau disengaja ataupun tidak disengaja itu hukumnya makruh. Karena makruh dikarenakan dalam wudhu itu Rasul menganjurkan supaya kita tidak boleh israf. Artinya kita memakai air yang berlebihan. Jadi hukumnya makruh. Itu mau disengaja ataupun tidak disengaja ya boleh-boleh saja. Yang namanya makruh kan kalau dikerjakan kita misalkan tidak punya apa-apa, mungkin di bendu tuh Cahaya John. Mungkin dimarahi sama di tuh di bendu teh. Dibenci Pak. Dibenci sama Allah ya. Nah, tapi kalau tidak dikerjakan itu mendapat pahala gitulah. Waduh, Makruh, ya makruh gitu. hukumnya makruh. Nggak apa-apa tapi makruh gitu Pak. Makruh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya tadi ya ada dari siapa nanti saya disertain. Kenapa saya udah usaha gitu apa yang saya mau tapi belum ada hasilnya gitu padahal udah usaha udah gimana gitu ya. Seandainya kita punya kemauan terus berusaha dengan sepenuh-penuhnya, akan tetapi kemauan kita itu tidak tercapai. Dengan ketidak tercapainya segala kemauan kita itu, dengan berusahanya tentunya kita akan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena semua makhluk disuruhnya untuk berusaha, tetapi yang menjadikan hal itu ada pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibilang kata ulama itu al insan bitakrir, wallah bitakdir. Manusia itu cuma punya perencana dibarengi dengan usaha, akan tapi tetaplah takdir Allah yang menentukan kemauan itu. Jadi kita jangan putus asa dengan tidak keberhasilan yang kita mau. Yakinlah segala sesuatu hal itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sananya. Sekian. Kayak gitu ya teman-teman. Tadi teh ya gitulah pokoknya ya. Tapi ini tuh pas suka banyak yang komen, Kang pakai bahasa Indonesia tuh udah gak ngerti sudah gitu. Jadi udah hese gitu, udah biasa Sunda gitu. Oke. Terus ini pas ada satu lagi nih biasa anak muda gitu ya Pak. Karena soal cinta gitulah. Aduh. Biasa anak muda. Nah, Bang Pepeng bisa nih. Jadi pertanyaan gini Pak, kenapanya misalnya sama sih udah pengen ke si dia udah gitu Pak, udah sampai tunangan, udah sampai gimana, tapi dianya malah milih orang lain gitu Pak. Nah itu sama sih kayaknya. Boleh dijelasin lagi Pak? Semua kehidupan manusia itu tentunya kan ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan Allah merupakan keputusan yang paling baik. Seperti halnya dalam kita jodoh, udah disiapkan oleh Allah dari sananya. Oke lah kita berusaha untuk mencarikan jodoh, akan tetapi tetap ujung-ujungnya itu Allah yang menentukan jodoh kita. Dalam surat Ar-Rum kan Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhir ayat. Jadi dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasang-pasangan. Yaitu wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, azwaja itu udah ditentukan oleh Allah, si A dengan si B, si C dengan si D. Akan tetapi kita tetap harus berusaha karena takdir itu harus diupayakan dan diusahakan juga oleh kita. Nah, apabila kita udah usaha sepenuhnya, ya udah, itu mungkin ketentuan Allah yang paling utama buat kita. Kita kan nggak tahu yang kita mau itu apakah baik atau jeleknya, tapi Allah udah pasti tahunya, ya gitu. Oke, ya, lanjut ya teman-teman. Itu sampai yang masalah berburuk sangka gitu ya. Boleh Pak? Untuk mengatasi orang yang berburuk sangka kepada kita, harus dilawan dengan berbaik sangka oleh kita kepada orang yang berburuk sangka itu. Kenapa? Karena dua sifat itu merupakan hal yang berbeda. Apabila dikerjakan sesuai dengan masing-masing, maka akan mendapatkan akibatnya pula masing-masing. Lagi pula sifat baik sangka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya kita dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mendapatkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula segala sesuatu hal yang diperbuat oleh manusia kan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ya tentunya lah Allah yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang berburuk sangka itu. Jadi kita nggak boleh dilawan dengan berburuk sangka, tapi hendaklah kita perlihatkan berbaik sangkaan kita kepada orang yang berburuk sangka itu. Insya Allah dia juga akan menyadari kesalahan kekeliruannya tersebut, dan insya Allah kita akan memberikan hal yang paling baik kepada mereka, dan tentunya dengan niat yang ikhlas kita pun akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa dilihatlah larangan bagi orang yang berburuk sangka itu pada surat Al-Hujurat, bisa dilihat lah itu ya, segitulah. Itu ada di surat Al-Hujurat ya teman-teman. Banyak yang akhirnya tuh wala tajasasu gitu ya. Janganlah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, itu sih ya mungkin sekian dulu ya, itu udah pertanyaan udah semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.